Semua hewan di peternakan durian runtuh lagi dapat uang gratis. Si bebek dapat uang Rp10.000, laba-laba dapat Rp40.000, dan si lebah dapat Rp30.000. Kalau mengikuti polanya, anjing akan dapat uang berapa ya? Rp20.000. Tiap kakinya bernilai Rp5.000. Bebek punya 2 kaki, laba-laba 8, dan lebah 6. Anjing punya 4 kaki, jadi anjing dapat uang Rp20.000. Di atas meja ada 6 deret cangkir, 3 cangkir pertama kosong, sementara cangkir nomor 4, 5, dan 6 penuh. Kamu perlu mengganti urutannya biar cangkir kosong dan yang penuh itu berselang-seling. Tapi kamu cuma boleh megang 1 cangkir tanpa mendorong maupun menggesernya. Gimana caranya coba? Ambil cangkir nomor 5, lalu tuang sebagian isinya ke cangkir nomor 2. Kalau sudah, balikin lagi ke posisi semula. Saat lagi jalan-jalan di hutan, Maria melihat kastil megah. Hari sudah semakin gelap dan Maria berencana mau nginep di kastil itu. Tapi di dalamnya ada troll jahat yang gak suka diusik oleh orang asing dan Maria langsung ditangkap dan disekap di ruangan gelap dengan 2 penjaga. Meski begitu, troll itu masih memberinya kesempatan untuk kabur. Jadi di ruangan itu ada 2 pintu, 1 pintu bisa membebaskannya, dan satunya lagi buntu. Kedua penjaga juga tahu pintu mana yang bisa membebaskan Maria. Cewek itu cuma boleh ngajuin 1 pertanyaan. Salah satu penjaga selalu berkata jujur, dan yang satunya selalu bohong. Tapi masalahnya, Maria nggak tahu persis penjaga mana yang selalu jujur. Dan dia cuma punya 1 kesempatan. Pertanyaan apa yang harus Maria ajukan? Saat dia nanya, kalau aku minta tolong penjaga lain untuk nunjukin jalan keluar, jalan mana ya yang akan dia pilih? Penjaga yang merespon pertanyaan ini akan nunjukin jalan buntu. Si pembohong akan nunjukin pintu yang terkunci, sama halnya dengan si tukang jujur. Karena memang pintu itulah yang akan dipilih oleh penjaga yang suka bohong. Dengan begini, Maria akan tahu pintu yang salah dan bisa milih pintu yang satunya. Marlina minta suaminya Yanuar untuk belanja bahan makanan. Cewek itu udah ninggalin daftar belanjanya di meja dapur. Marlina pengen dibeliin roti, 2 karton jus jeruk, dan produk yang harus dipecahin dulu sebelum digunakan. Memangnya dia minta Yanuar untuk beli apa sih? Telur harus dipecahin dulu biar bisa digunakan kan? Jadi Marlina perlu telur. Sebelum kesasar lagi, Ismi udah dicegat penyihir di tengah jalan dan dia harus bisa ngejawab teka-teki ini. Seringan bulu, tapi kamu nggak bisa menahannya selama 5 menit. Karena jago nebak teka-teki, Ismi bisa pulang dengan selamat. Apa kamu juga bisa mecahin teka-teki tadi? Nafasmu memang bisa seringan bulu, tapi kamu gak akan sanggup menahannya sampai lama. Ega, Adinda, dan Kartika lagi main bola voli di pantai. Cuacanya saat itu lagi terik banget dan salah satu dari mereka ngajakin berenang di laut. Sayangnya di antara mereka ada yang gak bisa berenang karena dia robot. Memangnya yang mana? Adinda, cuma dia yang gak ngeluarin keringat tuh. Pipinya juga gak merah oleh sengatan matahari. 3 cowok ini lagi adu cerdas, cowok lain yang kebetulan lewat situ menawarkan bantuan. Dia punya teka-teki sulit dan siapapun yang bisa nebak akan menyandang gelar sebagai cowok paling cerdas. Dia bilang, lihat nih di tanganku udah ada topi. 3 di antaranya berwarna hitam dan 2 sisanya putih. Sekarang tutup mata kalian.
Ketiga cowok itu langsung menutup mata, dia memakaikan topi hitam di kepala ketiga cowok itu, kemudian ngumpetin 2 topi putih di dalam tas. Masing-masing dari mereka harus bisa nebak warna topi yang dipakai. Dan cowok yang jawabannya benar berarti paling cerdas. Ketiganya cuma saling pandang dan mikir keras supaya bisa mecahin teka-teki itu. Salah satu cowok itu tiba-tiba berseru, Aku pakai topi hitam. "Kok dia bisa tahu?" Sebetulnya dia nggak asal nebak kok. Tadi dia memang udah mikir keras, tapi tetap nggak bisa nemu jawabannya. Jadi dia ngelirik ke genangan air di bawahnya untuk ngintip bayangannya. Pak Arga, omnya Hilman, adalah orang kaya yang suka ngeprank kerabatnya. Jadi sebelum pindah ke negara lain, dia mau ngasihin semua uang dan barang berharganya ke kerabatnya, tapi mereka nggak bisa nemuin tempat penyimpanannya. Beberapa tahun kemudian, Hilman lagi sibuk meriksa dokumen lama. Tiba-tiba jantungnya berdegup kencang saat tangannya memegang dokumen yang sudah lama dia cari. Di situ tertulis, "Aku menimbun semua uang dan barang berhargaku dengan arah jam 3 dari sini, tepatnya di bawah pohon ceri kesukaanku, pas di ujung bayangan. Kalau kamu bisa nemu, semuanya akan jadi milikmu." Hilman langsung kegirangan mengetahui dia bakal jadi orang kaya. Gak perlu berlama-lama lagi, dia mendatangi villa mewah milik omnya itu dan mencari pohon ceri yang dimaksud. Setelah nunggu sampai jam 3 sore, dia mulai menggali. Tapi usaha kerasnya ternyata gak berhasil. Akhirnya dia harus pulang dengan gigi jari. Kenapa Hilman bisa gagal total? Dia baru nemu dokumen itu beberapa tahun setelah Pak Arga nimbun barang berharganya. Pohon itu semakin tinggi dan bayangannya juga memanjang. Mau ngetes kejelianmu? Kamu pasti sering lihat logo ini. Tapi apa kamu bisa nentuin gambar yang benar? Kita mulai dari Pringles. Pilihanmu yang mana? Yang benar, logo yang kanan. Kumis Pringles yang asli nggak punya mulut, jadi cuma ada gambar kumis. Terus, gimana bisa makan Pringles kalau nggak ada mulutnya? Gimana dengan logo Tesla? Yang benar, logo yang di sebelah kiri. Coca-Cola, mana pilihanmu? Sip, detail di gambar kanan terlalu berlebihan. Jadi yang benar logo kiri. Amati 2 logo Sprite ini baik-baik ya. Mana pilihanmu? Jelas yang kiri dong. Kalau Pepsi gimana? Logo kiri punya kombinasi warna yang tepat. Kamu tahu logo TikTok kan? Yang ini, garis luar birunya ada di atas, sedangkan yang merah di bawah. Kamu suka belanja online gak nih? Kalau gitu, apa kamu bisa nebak logo eBay yang benar? Urutan warnanya yang benar dimulai dari merah, biru, kuning, kemudian hijau. Gimana dengan AliExpress? Jingga dan merah atau merah dan jingga? Yang ini. Kamu masih ingat sama logo Amazon kan? Bukan ini, tapi yang di sebelah kiri. Amati 2 logo Etsy ini deh. Mana yang palsu? Spasi antar huruf di logo kiri terlalu renggang, tapi logo yang kanan udah pas. Kalau ini pasti jadi favorit kita semua. Mana logo Netflix yang benar? Keduanya kelihatan sama ya, tapi beda.
Yang benar pakai font ini. Mana logo Crayola yang asli? Yang ini. Kita lanjut ke merek pakaian. Mana logo Tommy Hilfiger yang benar? Yang di kiri, putih dulu, baru merah. Kalau Lacoste gimana? Buayanya kelihatan sama, tapi logo yang benar pakai font ini. Zara, kamu milih yang mana nih? Yang kanan atau yang kiri? Yang benar yang sebelah kanan. Kalau Gap gimana? Yang benar yang sebelah kiri. American Eagle Outfitters. Elangnya menghadap mana sih? Jelas ke kiri lah. Kalau Forever 21 gimana? Kamu milih yang mana nih? Yang benar logo di sebelah kanan. Kalau logo Coach ini gimana? Tadi kamu milih yang mana? Ini yang benar. Kamu tahu logo H&M yang asli kan? Yang ini. Kalau logo Puma gimana? Siluet mana yang paling tepat? Yang ini. Logo Banana Republic mana nih yang paling benar? Yang kanan dong. Kita lanjut ke guess ya. Yang mana tebakanmu? Yang kiri? Benar, jarak huruf di logo yang kanan terlalu renggang. Kalau Tom Ford gimana? Yang kiri atau yang kanan nih? Ah, yang ini. Kamu masih ingat logo Hermes nggak? Yang ini. Seorang tahanan telah dikurung di ruang bawah tanah selama bertahun-tahun. Selnya kecil, kotor, dan dingin. Di ruangan sebelah ada meja yang dipenuhi dengan hidangan lezat, tapi terhalang oleh pintu besi. Seseorang selalu mengganti makanannya setiap minggu. Pintu besi yang mengarah ke ruangan ini kurang lebih setebal sekian sentimeter. Tapi tahanan itu selalu bisa ngelewatin pintu untuk menikmati makanan lezat setiap hari. Gimana caranya? Gak ada yang bilang kalau pintunya dikunci kan? Pengembara ini cuma sendirian melintasi gurun Sahara. Dari kejauhan dia ngelihat garis bayangan kuil kuno. Rupanya di dalam kuil itu ada banyak makanan dan minuman. Dan saat dia mulai mendekat, Sphinx raksasa sudah mencegatnya di pintu masuk. Sphinx itu ngasih tahu kalau pintu masuk tersebut cuma bisa dilalui oleh orang yang bisa mecahin teka-teki ini. Wahai pengembara, 3 bagian tubuhmu punya vokal kembar. Kalau kamu bisa nyebutin ketiganya, aku akan membiarkanmu masuk, ucap Sphinx. Mata, jawab si pengembara. Tanpa berpikir lama, dia nyebutin bagian tubuh kedua, leher. Setelah beberapa saat, dia nggak bisa nyebutin bagian tubuh yang ketiga. Sphinx sudah nggak mau nunggu lama lagi. Jadi pengembara itu harus jawab apa ya?
wajah. Seorang pelaut tua baru aja mendapat peti harta karun dari dasar laut. Beberapa saat setelah dia ngambil koin emas di situ, kapalnya sudah dicegat bajak laut. "Berani-beraninya kamu ngambil hartaku?" kata si bajak laut. "Kamu harus terima konsekuensinya dengan ngabisin setengah hidupmu di tengah laut dan setengahnya lagi di darat." Laut itu sudah tua dan gak tahu berapa lama lagi dia akan hidup. Gimana cara dia ngabisin setengah dari sisa hidupnya di air? Dia bisa hidup di darat dan di laut secara berselang-seling. Duh, apesnya. Kamu malah nyasar di tengah pertempuran dua burung phoenix yang melontarkan api kemana-mana. Kamu mulai berlari ke tepi pantai yang dipenuhi rumput kering. Tiupan angin terus menyulut api ke arahmu, dan kamu nggak bisa ngumpet di dalam air karena di situ ada kraken. Gimana kamu bisa kabur dari kobaran api? Kamu harus menjauh dari pantai, menuju tempat datangnya api, lalu membakar rumput kering di hadapanmu. Angin akan menyebarkan api itu menuju laut, dan api pertama gak akan sampai ke tempatmu. Jadi, kamu berdiri di tengah dua api yang bergerak ke satu arah. Setelah apinya padam di laut, kamu bisa kembali ke pantai dan menunggu api pertama. Api ini gak akan sampai ke tempatmu karena gak ada lagi yang bisa terbakar. Kamu menyusuri hutan selama berhari-hari untuk nyari artefak kuno. Di ranselmu cuma ada tombak, botol air, dan senter. Setelah mendaki gunung, kamu ngeliat ada hutan hujan, lalu mendengar suara cabang patah dari bawah. Rupanya, di situ ada singa. Apa yang akan kamu lakukan? Ngelempar tombak? Berteriak untuk menakut-nakuti singa? Atau ngasih minum si singa? Buruan, tentukan pilihanmu sebelum waktunya habis. Kamu memang ngelihat singa, tapi kan nggak ada yang bilang kalau singa itu juga ngelihat kamu. Ya udah, biarin aja sampai hewan itu pergi sendiri. Pria tua ini duduk di kelas bersama banyak siswa muda. Dia nggak ngelihat ada guru yang masuk kelas karena penglihatannya mulai rabun. Kemudian guru itu mengamati semua muridnya dengan seksama. Dia bilang, mereka harus bisa ngejawab satu pertanyaan supaya bisa lulus ujian. Dia ngambil bola biliar dari tasnya, lalu menaruhnya di atas meja. "Buktiin kalau bola ini nggak ada," ucap Pak Guru. Beberapa jam kemudian, ujian itu akhirnya selesai. Semua murid menulis jawaban mereka di selembar kertas dan hampir semuanya mendapat nilai jelek. Kemudian, pria tua yang sudah rabun itu mendekati sang guru. Dia memberinya kertas yang cuma berisi 3 kata. Lalu, guru itu memberinya nilai terbaik. Memangnya dia jawab apa? Jawabannya adalah, bola yang mana? Kamu sudah berada di ruang bawah tanah yang gelap. Di situ kamu perlu ngalahin manusia serigala. Tapi obormu padam. Kamu mendengar geraman menyeramkan di belakangmu. "Ampun manusia serigala," ucapmu sambil keluar dari situ secepatnya. Selanjutnya kamu berjalan menuju lapangan terbuka. Di depanmu ada 3 jalur, masing-masing mengarah ke sarang ular, kalajengking, dan danau beracun. Jalur mana yang kamu pilih? Kamu ngeliat topi di atas danau itu kan? Berarti danaunya beku. Lari lewat situ aja. Sesampainya di seberang danau, kamu ngeliat anak anjing yang keluar dari ruang bawah tanah. Dia menyala ke arahmu, kemudian masuk lagi. Kamu sudah sampai di kedai tua. Di situ ada banyak perampok, penyihir, dan bajak laut. Sang penyihir muda naruh kotak kecil di atas meja lalu bilang, "Di dalam sini ada 300 perak, tapi cuma ada 2 koin. Salah satunya bukan 100 perak. Kenapa bisa gitu? Koin apa yang ada di dalam kotak itu?"
Di situ ada satu koin bernilai 200 perak dan satunya lagi bernilai 100 perak. Tadi si penyihir bilang kalau salah satu koinnya bukan 100 perak. Detektif Halim lagi ngopi santai di kafe langganannya saat dia mendengar pengunjung wanita berdebat sengit dengan pelayan. Dia langsung menghampiri mereka untuk menanyakan duduk masalahnya. Menurut pengakuan si pelayan, ibu ini udah pesen sup tapi si ibu membantahnya. Detektif Halim langsung tahu pembohongnya. Kira-kira siapa ya? Udah ada pengumumannya kalau kafe tersebut cuma menyajikan hidangan hangat sampai jam 4 sore. Coba deh lihat jam dindingnya. Saat itu sudah jam 7 malam, berarti wanita itu sudah nggak bisa pesan sup lagi karena sudah terlalu malam. Si pelayan pasti bohong tuh. Saat Chris nonton TV di ruang tengah, istrinya yang lagi hamil besar masih sibuk masak di dapur. Tiba-tiba Chris mengeluh kurang enak badan, kemudian jatuh pingsan. Istrinya segera ganti baju dan melarikannya ke rumah sakit. Setelah siuman, Chris jadi linglung dan gak inget dengan istrinya. Ada 3 cewek yang mengaku sebagai istrinya, jadi istri Chris yang mana? Perlu diingat kalau istri Chris sedang hamil tua, jadi perutnya pasti besar. Berarti bukan cewek yang di sebelah kiri, karena dia nggak kelihatan sedang hamil. Lihat sepatu kedua cewek ini deh. Ada yang talinya belum diikat tuh. Dia pasti kesulitan saat ngebungkuk untuk ngikat tali sepatunya sendiri. Sementara, suaminya nggak bisa bantu karena lagi pingsan. Pasti cewek ini istri Chris. Ya ampun, Ismi nggak pernah kapok keluyuran di tengah hutan. Saat mau pulang di sore hari, dia malah kesasar. Akhirnya, lagi-lagi dia sampai di rumah penyihir. Setelah masuk, dia ngelus-ngelus anabul dan minta si penyihir untuk ditunjukkan jalan pulang. Saat itu si penyihir sedang sibuk merencanakan usaha ternak kodok. Jadi dia perlu bantuan Ismi. Kalau bisa membantunya, Ismi akan lolos dari situ. Tapi kalau gagal, Ismi harus tinggal di situ selamanya dengan menjadi budak di peternakan kodoknya. Penyihir itu punya 2 kodok, kodoknya akan bertambah 2 kali lipat setiap hari. Penjualnya bilang kolam itu akan dipenuhi kodok setelah 100 hari. Dia perlu nunggu berapa hari agar kolam itu terisi setengahnya? Karena kodoknya nambah 2 kali lipat setiap hari, kolam akan terisi setengahnya sebelum benar-benar penuh. Yang artinya akan terjadi pada hari ke-99. Saat berekspedisi, Amy melihat gua tua yang dulunya dipakai para bajak laut untuk nimbun harta karun. Di antara 4 peti, cuma 1 yang berisi emas. Kalau Amy sampai salah milih peti, dia akan terkurung di dalam gua selamanya. Di peti pertama tertulis, harta karunnya ada di peti kedua atau 4. Di peti kedua juga ada tulisannya yang berbunyi, harta karunnya di peti 1 atau 3. Kemudian di peti ketiga tertulis, ada di sini. Dan di peti keempat tertulis, gak ada di sini. Dari semua tulisan ini cuma 1 pernyataan yang dianggap benar. Peti mana yang harus Amy pilih? Kalau harta karunnya ada di peti pertama, tulisan kedua dan keempat benar. Tapi tadi kan syaratnya cuma ada 1 pernyataan yang benar. Kalau harta karunnya ada di peti kedua, tulisan pertama dan keempat benar. Tapi kalau emasnya ada di peti ketiga, maka pernyataan benarnya juga ada 2 dong, yaitu pernyataan kedua dan ketiga. Jadi, Amy perlu milih peti keempat. Dengan begini, cuma pernyataan pertama yang dianggap benar, yaitu harta karunnya ada di peti keempat. Saat memasuki bank, Detektif Halim gak sengaja nguping 2 wanita saling berselisih. Bu Lilis dan Bu Carla sama-sama ngotot kalau tas ini kepunyaan mereka. Tapi untungnya, sebelum mereka ribut-ribut, ada cowok yang sempat menjepret ruangan itu. Amati baik-baik ya, menurutmu tas ini punya siapa? Tas itu berada di antara Bu Carla dan Bu Lilis. Tapi tangan Bu Lilis sedang digips dan posisi tas ada di dekat lengannya yang patah. Kalau tas itu memang punyanya, pasti dia akan memakainya di tangan kiri kan? Jadi tas itu pasti punya Bu Carla.
Niko dan Komar naik kereta dari stasiun yang sama. Komar berdiri dulu sambil menenteng tasnya. Tapi saat Niko membuka tasnya, dia langsung tahu kalau itu bukan miliknya. Dia pun menuduh Komar telah mencuri tasnya, tapi Komar bilang kalau dia nggak sengaja karena tas mereka memang kelihatan sama. Lihat isinya deh, memangnya kenapa? Tas Komar cuma berisi boneka kain, sedangkan tas Niko berisi sejumlah barang elektronik dan buku. Komar nggak mungkin ngambil tas itu tanpa sengaja lah, karena meskipun kelihatan mirip, bobot kedua tas itu jauh berbeda. Bu Mila sedang asik nyiapin kado Natal untuk keluarganya. Setelah semuanya beres, dia langsung mandi. Tapi setelah dia kembali, satu hadiahnya hilang. Dia langsung turun ke lantai bawah untuk menginterogasi anggota keluarganya. Semuanya ngaku nggak ngambil kado itu, bahkan suaminya bilang dia nonton TV sepanjang pagi. Anak pertamanya Adinda bilang dia lupa ngangkat jemuran yang masih di luar. Lalu anak keduanya Yeni bilang dia sedang makan di dapur. Apa kamu tahu pembohongnya? Adinda, bajunya udah kering dan rapi tuh. Lagi pula cuaca di luar lagi dingin, semua jemurannya sudah pasti beku kalau dia lupa ngangkat. Tommy seorang mahasiswa yang bekerja paruh waktu sebagai kurir untuk nyari uang tambahan. Suatu hari, dia perlu ngantar kotak hitam misterius ke laboratorium terbengkalai. Jadi, dia ngambil kotak itu di sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Tapi saat Tommy mau keluar dari situ, dia udah dicegat dengan 3 pintu. Di balik pintu pertama, lubang terjal sudah siap menyambutnya. Di balik pintu kedua, ada lift mini. Dan pintu ketiga akan mengarahkannya menuju jalan buntu. Pintu mana yang harus Tommy pilih? Yang teraman pintu kedua. Meski Tommy takut ruangan sempit, dia masih bisa masuk kemudian kabur lewat situ. Setelah berhasil keluar, Tommy segera ngelanjutin misinya untuk nganter kotak itu. Di tengah jalan, dia perlu ngebenerin tali sepatunya yang lepas, jadi dia perlu naruh kotak itu di bangku taman. Tapi setelah tali sepatunya terikat rapi, kotak itu udah hilang. Saat mengamati sekeliling, Tommy ngeliat ada pencuri yang lagi lari sambil membawa kotak itu. Pelakunya memakai topeng, jadi Tommy nggak bisa ngeliat wajahnya secara jelas. Tommy langsung ngejar si pencuri sampai ke perpustakaan, lalu dia ngeliat ada 4 orang lagi duduk di ruang baca. Apa kamu bisa ngebantu Tommy nyari pencurinya? Pasti cewek ini. Di tangan kirinya ada bekas luka. Tommy kemudian minta cewek itu untuk ngembaliin kotaknya. Dia bilang, "Oke, tapi kamu harus bisa ngejawab teka-teki ini. Besok aku pasti ada dan lusa aku juga ada. Tapi hari ini aku nggak ada. Siapa aku?" Setelah Tommy menjawab, cewek itu ngembaliin kotaknya kemudian kabur. Emang tadi Tommy jawab apa sih? Jawabannya huruf S. Perut Tommy tiba-tiba lapar, jadi dia perlu beli makan di warung kopi terdekat. Rupanya di situ ada warkop 7 lentera, tapi dia cuma ngelihat 5 lentera yang tergantung di pintu masuk. Charlie, sepemilik warkop, udah tahu soal ini dan dia bisa aja langsung memperbaikinya. Tapi sampai sekarang dia tetap ngebiarin lenteranya begitu. Memangnya kenapa? Saat 2 lenteranya terbang ke bawah angin, Shirley mau masang 2 lentera lagi. Tapi dia mengurungkannya setelah tahu kalau warkopnya semakin rame. Para pejalan kaki akan ngasih tahu kalau lenteranya kurang 2 dan biasanya mereka juga akan pesen kopi di situ. Tommy langsung naruh sandwich pesanannya di atas meja karena perlu cuci tangan dulu di kamar mandi. Saat balik lagi, dia ngeliat 3 orang sudah berdiri di dekat mejanya. Wah, sandwich dia hilang kemana ya? Apa kamu bisa nebak orang yang udah makan sandwich Tommy? Cowok ini mulutnya belepotan kena remahan roti tuh. Tommy akhirnya naik bus biar segera sampai di laboratorium. Tapi begitu duduk, dia ngelihat vampir di antara para penumpang. Apa kamu bisa melihatnya juga?
ini. Dia pakai hoodie kedodoran supaya kulit sensitifnya terlindung dari sinar matahari. Tapi nggak cuma itu aja, lihat ke bawah deh, dia juga nggak punya bayangan. Saat Tommy mau membayar tiket, dia baru ingat kalau dompetnya ketinggalan di warung kopi. Untungnya si sopir bilang, "Saya nggak akan lapor polisi kalau kamu bisa jawab teka-teki ini." Tommy mengangguk setuju, kemudian ngedengerin petunjuknya. "Aku akan ngeluarin suara keras saat berubah bentuk, dan setelah berubah, aku semakin besar, tapi lebih ringan. Siapa aku? Apa kamu juga tahu?" Jawabannya popcorn. Tommy kembali ke warung kopi untuk ngambil dompetnya lagi. Joshua, barista di situ, bilang kalau dia nggak ngelihat dompet itu. Shirley, si pemilik warkop, mengatakan kalau dia baru aja ngelihat pelanggan mencurigakan yang membawa 2 dompet. Lalu Bayu, si pelanggan yang punya 2 dompet, bilang kalau itu dompet istrinya. Siapa yang udah bohong? Si barista, lihat kakinya deh, dia lagi nginjek dompet Tommy. Shirley dan Joshua nggak mau ada campur tangan polisi. Jadi Tommy nawarin mereka untuk main game aja. Lalu dia bilang ke si barista begini, "Aku nggak akan lapor polisi kalau kamu bisa mecahin teka-teki ini. Makin banyak yang kamu ambil, makin banyak juga yang tertinggal." Apaan ya? Sayangnya barista itu nggak bisa ngasih jawaban yang benar, jadi dia harus dijebloskan ke penjara. Kalau kamu nebaknya apa? Jawabannya langkah kaki. Karena waktunya udah sangat mepet, Tommy perlu pergi ke laboratorium itu dengan naik taksi. Tapi aplikasinya bermasalah dan malah ngirimin labirin aneh ke ponselnya. Di situ juga ada petunjuknya yang berbunyi, kalau kamu pengen tahu plat nomor taksimu, pecahin teka-teki ini. Apa kamu bisa ngebantu Tommy? Kalau kita ngikutin rute labirin ini dari awal hingga akhir, akan ketemu angka 517. Setelah nemu taksi pesenannya, Tommy langsung pergi. Si sopir berhenti di tengah jalan dan ngeluarin gadget yang aneh. Dia ngebuka portal yang bisa mindahin Tommy ke puncak gunung. Di situ, Tommy ketemu sama kembaran jahatnya dari dunia paralel. Dan kembarannya ini menginginkan kotak yang dia bawa. Tommy nyoba kabur dari situ, tapi malah jatuh ke gua es dengan 3 terowongan. Di dalam terowongan pertama, ada singa gunung yang kelaparan. Terowongan kedua dihuni kelelawar penghisap darah manusia. Lalu, di terowongan ketiga, puluhan penyihir jahat udah siap menunggunya. Terowongan mana yang harus dia pilih? Yang kedua, kalau siang bolong begini, kelelawarnya pasti masih tidur. Sesampainya di desa kecil di tengah hutan, dia ngumpet di sebuah pondok. Tapi kemudian, dia ngelihat penampakan serem dan langsung kabur dari desa itu. Emang dia ngelihat apa sih? Sarung tangannya malah kelihatan kayak tangan tuh. Pondok ini kemungkinan besar dihuni zombie, bukan manusia. Suatu malam, segerombolan pencuri melancarkan aksinya. Mereka lagi mindahin alat elektronik dari gudang ke dalam mobil. Tapi tiba-tiba terdengar sirine mobil polisi. Dan anehnya, meski nggak berhasil menghindar dari polisi, mereka nggak ditangkap tuh. Kenapa? Mereka memasukkan lagi box alat elektronik itu ke dalam gudang biar mirip kayak kurir pengantar barang saat larut malam. Kamu perlu metik apel di kebunmu untuk dikasihkan ke temanmu. Tapi rumahnya ada di seberang sungai. Untuk menemui temanmu, kamu perlu melewati jembatan. Tapi jembatan itu cuma bisa menahan bobotmu plus 1 apel. Kalau kamu ngeyel bawa 2 apel sekaligus, jembatannya akan langsung ambruk ke dalam air yang dipenuhi dengan ikan piranha. Kamu perlu ngapain ya agar bisa ngasih 2 apel ke temenmu kalau kamu cuma bisa melewati jembatan itu 1 kali? Lewati jembatan itu sambil juggling apel di kedua tanganmu.
Kapan 1893 dan 2548 kurang dari 498? Kalau keduanya berupa tahun sebelum Masehi. Susan bekerja di toko baju yang menjual produk desainer mahal. Suatu hari, dia tahu celana panjang di situ telah dicuri. Amati baik-baik ya semua pengunjungnya. Kira-kira malingnya yang mana? Cowok yang di sebelah kanan. Kalau kamu perhatiin kakinya, akan terlihat celananya menyembul dari bawah celana jeansnya. Setelah berhasil menyandra Eric, seorang peneliti nyentrik menantangnya dengan bilang, "Kamu akan kulepaskan kalau bisa melompat dari tangga setinggi 9 meter ini tanpa lecet-lecet." Setelah mikir sejenak, Eric langsung nyoba lompat. Kok dia nggak lecet-lecet? Dia cuma lompat dari anak tangga yang paling bawah. Detektif Muhtar Budiman hilang saat sedang menangani kasus rumit. Temannya Detektif Wisnu tahu kalau salah satu rekan kerjanya telah menjadi dalang di balik semua peristiwa ini. Saat Pak Wisnu mendatangi rumah Pak Muhtar, sang istri memberinya catatan. "Saya diminta suami saya buat nyerahin ini ke Anda kalau beliau kenapa-napa." Di dalamnya tertulis 4 angka. 2, 4, 8, 6. Si detektif langsung menginterogasi rekan-rekannya. Aku lagi nengokin orang tua aku kok. Sergah Dede. Joshua bilang, "Belakangan ini aku malah belum ketemu Muhtar lagi." Dan Nora menjawab, "Saya cuma magang, Pak. Ini juga lagi ngerjain tugas dari Detektif Muhtar." Setelah menghitung-hitung selama beberapa saat, Detektif Wisnu bisa tahu tersangkanya. Siapa lagi kalau bukan Dede? 2, 4, 8, dan 6, semua huruf pertamanya ngebentuk kata Dede. Saat malam-malam baru sampai di rumah, Asti dikagetkan dengan pecahan kaca jendela yang berserakan di ruang tengah. Aduh, suaminya pasti sudah mainan bola di dalam rumah lagi tuh. Tapi sang suami malah beralasan, "Aku kan lagi nonton bola." Tiba-tiba ada bunyi kaca pecah kena bola dari luar dong. Lalu dia memperlihatkan bola yang dimaksud. Saat mendekati jendela, Asti langsung tahu kalau suaminya berbohong. Memangnya dia tahu dari mana? Kacanya berserakan di luar rumah. Kalau memang bolanya ditendang dari luar jendela, pecahan kacanya pasti ada di dalam ruangan kan? 3 kura-kura sedang berjalan santuy di taman. Salah satunya bilang, "2 kura-kura mengikutiku." Lalu temannya menyahut, "1 kura-kura berjalan di depanku dan satunya lagi di belakangku." Teman satunya lagi bilang, "2 kura-kura berjalan di depanku dan satunya lagi di belakangku." Kok bisa gitu? Ketiga kura-kura itu berjalan membentuk lingkaran. Sofyan punya ruang penyimpanan di dalam rumahnya. Ruangan ini dikunci dengan gembok khusus tanpa perlu anak kunci. Tapi saat membukanya, dia perlu pakai anak kunci. Kunci ini nggak punya duplikat dan cuma dia yang memegangnya. Dia selalu mengunci pintu ruangan itu rapat-rapat, tapi suatu hari di situ terdapat bros emas. Bros itu telah dicuri dari museum terdekat 1 hari sebelumnya. Polisi menetapkannya sebagai tersangka karena cuma dia yang punya kunci ruangan itu. Padahal bukan dia pelakunya loh. Tapi gimana ceritanya ada bros di situ?
Saat Sofyan ada di dalam ruangan, si pencuri bros mengganti gemboknya. Sofyan nggak perlu anak kunci untuk mengunci pintunya, jadi dia nggak tahu kalau gemboknya sudah diganti. Kemudian, si pencuri membuka gembok itu dengan kuncinya sendiri, lalu menaruh bros curiannya di situ. Lihat deh kedua detektif ini, mana nih yang menurutmu lebih cerdas? Yang di sebelah kiri, dia bisa menjaga keseimbangan dengan berdiri di tengah papan kayu. Kalau detektif yang satunya sih akan gampang jatuh.